Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elda Fuji Rizkyani, saya dari kelas 3A2, NIM saya 218030216. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan contoh perbuatan etika dalam bermasyarakat. Pengertian etika itu sendiri, etika secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadapan, kelakuan, dan perbuatan baik. Etika sering diidentikan dengan moral atau moralitas. Namun, meskipun sama-sama terkait dengan baik buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Moralitas lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri, sedangkan etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Saya sering menemukan masalah yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, banyak masyarakat yang beranggapan etika bermasyarakat itu tidaklah penting. Yang kedua, banyaknya masyarakat yang belum paham dan mengerti apa itu etika. Yang ketiga, banyak masyarakat yang masih belum mengerti etika yang harus dipatuhi di masyarakat. Pembahasan masalah yang pertama, banyak masyarakat yang beranggapan etika bermasyarakat itu tidaklah penting. Dalam kehidupan bermasyarakat, etika memiliki peranan yang sangat penting. Etika dalam dunia pendidikan sudah dikenal sejak di sekolah dasar, sehingga perguruan tinggi dan menjadi mata pelajaran atau mata kuliah khusus yang mengajari bagaimana cara bersikap yang baik di masyarakat. Oleh karena itu, alumnus dari sekolah maupun perguruan tinggi manapun yang seharusnya memiliki pengetahuan moral yang tinggi. Jika sebaliknya, alumnus tersebut dapat digolongkan menjadi seseorang yang salah didik. Peranan etika sebagai suatu ilmu dapat dijadikan sebagai himpunan teori moral yang dapat dipraktekkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Bila masyarakat sudah bersedia mematuhinya, maka terbentuklah moral-moral atau norma-norma yang dapat digariskan sebagai suatu hukum moral dan bersifat mengikat, dan etika dapat menjadi unsur pembantu dalam ilmu-ilmu sosial lainnya. Masalah yang kedua, banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti apa itu etika. Etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam bergaul atau pergaulan antara sesamanya, dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, nilai mengenai nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Masalah yang ketiga, banyak masyarakat yang masih belum mengerti etika yang harus dipatuhi di masyarakat. Etika secara umum atau luas adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat sebagai seorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Etika merupakan suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Apakah sekarang terjadi pergeseran etika di zaman sekarang ini? Banyak orang berpendapat saat ini terdapat krisis etika, tetapi yang dianggap mulai luntur diantaranya norma-norma kesopanan yang lambat laun terasa berkurang dibandingkan dengan zaman beberapa dasawarsa yang lalu. Sebagai contoh, pada masyarakat Jawa yang sering menggunakan bahasa yang lebih tertib, yang lebih sopan, yang lebih halus, dan sekarang, anak muda zaman sekarang lebih menggunakan bahasa yang kasar, tidak memandang usia. Norma itu sekarang dianggap bergeser. Perubahan teknologi dan pembauran budaya dari berbagai daerah atau negara juga bisa menjadi penyebabnya. Sebagai contoh, dulu kita bertemu yang lebih tua secara spontan akan menundukkan kepala, namun sekarang kita tidak menundukkan kepala jika seseorang itu tidak kita kenal. Pergeseran tersebut sebenarnya tidak bisa disimpulkan sebagai penurunan kualitas etika. Di Indonesia sendiri, etika bermasyarakat merupakan aturan tidak tertulis yang terdapat atau melekat pada ajaran agama, adat istiadat, budaya daerah yang sangat beragam. Di jenjang pendidikan sekolah pun, etika tidak diajarkan secara khusus, tapi melekat pada beberapa mata pelajaran. Seharusnya, tanpa perlu diajarkan, etika sudah menjadi jati diri pada pribadi manusia yang beragama. Etika juga memiliki banyak manfaat dalam bertetangga dan bermasyarakat. Contohnya, adanya rasa saling menghargai antara tetangga dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bertetangga akan lebih hangat dan harmonis, terciptanya kerukunan, rasa saling tolong-menolong, dan rasa gotong royong antar sesama.
timbulnya rasa empati pada sesama tetangga, timbulnya keorganisasian yang memiliki manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, terhindar dari berbagai konflik yang berarti. Etika membuat seorang manusia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan menghargai kehidupannya. Etika memberikan self-control bagi manusia agar dapat menyadari apa yang sedang ia lakukan dan tahu apa yang seharusnya dilakukan. Manfaat lain etika membiasakan mengucap salam jika bertemu muka dengan orang lain seperti Assalamualaikum jika Muslim, selamat pagi, siang atau malam, apa kabar, dan lain sebagainya. Atau dapat juga dengan melambaikan tangan dan menganggukkan kepala atau hanya tersenyum pada orang itu. Bertutur kata dalam pergaulan sehari-hari menggunakan bahasa yang sopan, tidak kasar, mudah dimengerti dan benar. Tidak memotong pembicaraan orang lain kecuali bila terpaksa, namun harus diawali dengan permintaan maaf. Jangan berbicara dengan seseorang sambil mengerjakan pekerjaan lain, karena itu sangat tidak sopan dan tidak memiliki etika. Apabila dalam pertemuan menghindari bicara secara berbisik-bisik dengan seseorang, mengusahakan menjalin dan menjaga hubungan baik, memberikan pertolongan dan perhatian kepada tetangga yang terkena musibah dalam batas-batas yang wajar, menetapkan pola hidup peduli terhadap lingkungan, misalnya membersihkan halaman, selokan, dan sampah, atau saling gotong royong. Jika ingin menyelenggarakan acara, sebaiknya diberitahukan dulu kepada tetangga agar tidak merasa terganggu. Membiasakan berempati terhadap orang lain yang terkena musibah dengan menjenguk jika sakit, mengunjungi rumahnya, dan memberikan semangat serta mendoakannya. Contoh lain dari penerapan etika adalah tidak meludah di depan orang lain karena itu sangat tidak sopan, menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan, mendengar orang lain sedang menerangkan pelajaran atau siapapun yang sedang berbicara, tidak berkata kasar, terutama kepada orang yang lebih tua, tidak suka mencaci maki orang lain, dan hormat kepada orang yang lebih tua. Kesimpulan dari yang saya dapat ini adalah etika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan baik di dalam kehidupan manusia yang mencangkup tata sikap, tata tutur, dan tata pikir. Etika memiliki cangkupan yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Etika dalam bermasyarakat berkembang sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan, nilai, dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudayakan dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman mengenai etika memberikan banyak manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.